Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah ta'lim rahimakumullah, bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan jasad ini untuk hadir dalam majelis taklim ini. Semoga semua kebaikan yang kita kerjakan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada udwah kita, suri toladan kita, contoh kehidupan hamba Allah yang termulia adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya, umat yang berharap akan syafaatul udhmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Karena masih dalam suasana Syawal, saya yang banyak ngomong, saya yang banyak matur, tentu saya yang banyak dosa. Karena orang pendiam itu kan tidak ada dosanya. Yang salah itu karena banyak ngomongnya. Makanya sampai-sampai Rasul mengatakan selamat orane jenengan kuwi tergantung lisane. Salamatul insan fi khibdil lisan. Saya yang banyak ngomong ya saya yang banyak salah. Karena itu saya mengucapkan ja'anallaha wa iyyakum taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idzina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahan kita, menerima semua catatan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan diistiqomahkan kita sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema hari ini sudah diantar oleh pemandu acara. Amal yang dicintai Allah adalah amal yang sedikit tetapi berkesinambungan. Namun ini dalam rangka merawat dan menjaga daripada nilai-nilai ketakwaan kita. Pertanyaan saya, kira-kira setelah kita berpuasa, setelah kita dididik, setelah kita digembleng, baik lahirnya maupun batinnya, kira-kira tujuan Ramadannya sudah tercapai dereng? Halo? Kan begitu ya. Kira-kira la'allakum tattaqunya sudah tercapai dereng? Nah, makanya mari kita mencoba mengevaluasi diri supaya kita jangan terlalu pede gitu dalam urusan kesolehan amal. Kayaknya nyong sudah di ahli surga, ini kan repot. Di hadapan Allah lebih baik saya masih takut kalau ternyata amalnya sedikit. Ya mungkin kita puasa. Tapi dalam puasa itu sebagaimana orang ibadah haji, ada rofas, ada fusuk, ada jidal, kan begitu. Yang itu semua bisa menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya untuk memahami puasa yang sesungguhnya ya bagaimana pendapat daripada Al-Ghazali. Itu ya, puasa lahirnya, puasa fisiknya.
Kalau kita kan persoalannya baru sekedar menggugurkan kewajiban, gitu kan, belum mampu bagaimana memahami esensi dan hakikat daripada nilai puasa. Hadirin, bisa dibuka di surat Al-Imran 133 sampai 134. Bahwa ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mensegerakan diri dalam permohonan ampunan kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Kalau dalam ini dengan Tuhan. Kalau dengan manusia, bersegeralah kamu meminta maaf jika engkau telah salah. Lawa edewek nyaluk ngampuran ini nunggu kapan? Halo? Awak edek nyaluk ngampura dengan manusia nunggu kapan? Nunggu sawalan kan ayatnya kan wasari'u, bersegera, bukan nunggu-nunggu 1 tahun. Kalau toh kita ini manusia yang memang punya karakter sok jengkel, sok marah, sok padu, itu ya, sok bertengkar, Rasul pun menyadari itu. Cukuplah engkau nek jengkel nek kesuwan telung dina baen, kan begitu. Berarti hari yang keempat harus sudah minta maaf. Mau dipraktekkan dereng yangel niku. Jadi ciri orang yang bertakwa ya begitu. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Tapi itu kan dengan Tuhan. Lah manusia itu dalam beribadah itu ada 2, hablum minallah dan hablum minan nas. Ya jadi dengan Allah ya istighfar astagfirullahaladzim, dengan manusianya Pak saya minta maaf, saya mohon dimaafkan hilaf saya, begitu. Wasari'u. Kenapa? Karena ayat selanjutnya mirrabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Rabbmu yang memiliki surga seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ternyata sudah jadi hamba Allah, umat Rasul yang ketika salah ia segera mohon maaf, segera minta ampun kepada Allah, maka itu ciri orang yang bertakwa. Nah, kalau itu sudah kita semua praktekkan, berarti layak kita menyandang derajat takwa. Tapi kalau itu belum juga, ya isyado, gitu loh. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri yang kedua adalah engkau segera juga berinfak, bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Baik engkau dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Baik engkau dalam keadaan ada maupun dalam keadaan pailit, itu tetap berinfak berapapun yang engkau miliki. Karena bagi Allah sekali lagi bukan banyaknya, tapi sedikit berkesinambungan. Letat ini pailit, ini terjadi pemangkasan anggaran, ekonomi mengalami lesu, ya tetap jenengan punya duit kan. Orang tayang 1.000 ya 50.000. Lu 50.000 orang tayang ya 20.000. 20.000 orang tayang ya 10.000. 10.000 orang tayang ya 5.000. 5.000 orang tayang ya 2.000. 2.000 orang tayang ya 1.000. 1.000 orang tayang 100 perak. 100 perak tayang nyengir. 100 perak seorang tayang ya nyengir. Gini nyengir sih Mbak. Tabasumuka fi wajhika akhika laka sodako. Memberi senyum kepada temanmu sodako, cukuplah dengan nyengir. Siang selamat, alhamdulillah, itu sodako. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang bertakwa untuk tidak bersodako. Letat apa ada terjadi perbedaan dikala terjadinya kelesuan ekonomi? Ada. Kemarin panitia sholat Idul Fitri Masjid 17 dengan jumlah jamaah yang sama. Tahun lalu bisa infaknya 20 juta, tahun kemarin ini hanya 12 juta. Wah, ini berarti ada kelesuan ekonomi. Tapi kan tetap berinfak. Bahkan orang yang mudik pun sekarang hanya 75%.
sehingga perjalanan mudik ini lancar. Angka kecelakaan juga sangat sedikit. Itu bukan lancarnya, karena yang pulang sedikit, berkurang 25%. Mengapa? Lesu ekonomi. Maka kelesuan ekonomi tentu akan dirasa oleh semua masyarakat. Ya, contohnya kemarin akhir Ramadan, saya yakin duit panjenengan banyak yang megang, dompetnya penuh, karena anak cucunya pada rawuh, pada datang, sama-sama memberikan hadiah duit. Lah bar cucunya kondur duitnya dibalekaken maning nggo putune, ya siki kantongnya jadi kempes. Ya tetap kudu infak. Halo? Setitik mawon ya Tat, ya semampunya berapa. Infak itu enggak ada paksaan harus sekian, terserah mampunya. Itu ciri yang kedua. Jadi senantiasa berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lalu yang kedua, yang ketiga, wal kadhiminal ghaid. Nah, yang ketiga itu wal kadhiminal ghaid, mampu menahan jengkel, mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi contohnya begini, jenengan arep kondangan, ini kan musim kondangan ya juga itu. Lah wis arep kondangan ya biasa kan dandan, pupuran, lipstikan. Tanggane sebelah lewat. Udih, ini kok lenjeh gitu. Lah kira-kira jenengan jawab apa? Kowe kudune nek jenengan ciri orang yang bertakwa, tahan, jangan jengkel, kudune begitu. Bisa mboten? Lah ya jengkel bae lah Pak, kok jaran lenjeh kok. Ya kudune ora gitu loh. Karena ciri orang yang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan amarah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi tafsirannya, orang yang kuat bukan pegulat yang menang. Bukan orang yang bodinya tinggi besar dan perkasa. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaid. Jadi ibaratnya ditabokkan sana plak. Wal kadhiminal ghaid. Begitu. Jadi tidak marah, tidak membenci, tidak dendam, lepas semuanya. Kalau itu sudah melekat pada diri kita, layak kita untuk menyandang gelar takwa. Tapi nembe DC ini bagian kesu, ujarnya ngerti ya ngapa lah ya, masih jauh dari kata takwa. Wal kadhiminal ghaid. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, wal afina 'anin nas. Gemar memaafkan dan meminta maaf juga memberi maaf. Gemar memaafkan dan gemar pula meminta maaf. Nah, tadi sampaikan perintah ayatnya wasari'u, mensegerakan bukan menunda-nunda. Ya. Masih ke kata wal kadhiminal ghaid dulu sebentar. Orang yang wal kadhiminal ghaid kemarin halal bihalal ngampuran, langsung pasang status ya, apa boleh buat, wong sawalan ya nyong kudu minta maaf. Nah kayak gitu juga masih wal kadhiminal ghaid, masih jengkel Bu. Wong pasang status kudune kan sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah lepas gitu loh. Ya. Jangan kemudian pasang status sanggara halal bihalal ya ora jane, enggak, itu namanya belum ciri orang yang bertakwa. Jadi ini masih. Lah kemudian wal afina 'anin nas, hadirin, tadi disampaikan oleh pemandu ya, oleh protokol, bahwa amalan yang dicintai oleh Allah itu sedikit tapi berkesinambungan. Ada satu amalan orang yang gemar meminta maaf, gemar memberi maaf, bahkan mendoakan orang yang salah, itu dijamin surga. Namanya Abu Zamzam. Abu Zamzam itu dalam kisahnya Rasulullah sedang berkumpul di tengah-tengah sahabat. Dia berkata, nanti kita akan kedatangan tamu, dan tamu kita ini sudah dijamin surga. Para sahabat penasaran, siapa jane tamu nih? Kok hebat teman ya. Tidak lama datanglah Abu Zamzam. Inilah yang saya maksud. Semua para sahabat penasaran. Abu Zamzam,
Wong sholat aja mung sholat fardu tok, ya. Puasanya hanya puasa bulan Ramadan tok. Sedekah infak juga sedikit, wong dia melarat. Kok bisa? Penasaran. Maka dari sekian sahabat yang penasaran ingin tahu, ada yang ingin tahu amalan apa yang dikerjakan Abu Zamzam, mesti ada rahasianya. Maka di antara sahabat ada yang kemudian bermalam di rumahnya Abu Zamzam dalam rangka ngintip ingin tahu amalan apa. Maka sahabat ini bermalam minta izin Abu Zamzam, izinkan saya bermalam di rumahmu. Oh silakan, diizinkan. Di tengah malam sahabat ini tahajud, zikir wirid, berdoa, selesai zikir wirid nginjeng tuan rumah. Loh, kayaknya ngurung tangi, gitu. Kayaknya ngurung tahajud. Tapi berhusnudon, oh mungkin tidurnya terlalu larut malam. Ya, bangun bersama ke masjid, sholat subuh. Karena tidak didapati, Abu Zamzam saya ingin bermalam yang kedua, oh, silahkan, bermalamlah yang kedua. Tamunya sudah tahajud, sudah qiyamul lail, sudah zikir wirid berdoa, nginjeng mening. Duh, urung tangi juga. Tapi tetap husnudon, mungkin capek kerjanya. Barusan gombrang galeng gitu. Barusan nyambut gawe macul, kelelahan, mungkin begitu persepsinya. Di husnudon saja sahabat ini. Akhirnya tidak didapati juga malam kedua. Lalu selesai sholat subuh bertanya lagi Abu Zamzam, izinkan saya bermalam untuk yang ketiga kalinya. Oh silahkan, bermalamlah yang ketiga. Ia pun tidak mendapati apa yang dia persepsikan. Abu Zamzam bangun setelah dengar azan, berangkat bersama-sama ke masjid. Karena sudah 3 malam, ia tidak mungkin akan bermalam yang keempat. Maka selesai sholat subuh dia berpamitan, wahai saudaraku Abu Zamzam, mohon maaf, Rasul menjamin kamu surga, tapi saya lihat amaliyahmu kayak gitu-gitu saja. Dia jawab, ya itulah saya. Oh ya sudahlah kalau gitu saya pamit. Ya enggak apa-apa silahkan. Tapi sebentar, mungkin ada amalan yang belum kamu lakukan. Apa itu? Saya kalau ketemu orang berpisah, saya minta maaf. Oh itu, iya saya setiap ketemu orang berpisah ya saya minta maaf. Jenengan kapan? Halo? Jenengan nyaluk ngampurannya minta maafnya kapan? Oh, betul mbok. Inilah hanya sekedar meminta maaf, Abu Zamzam dijamin surga. Gitu. Bahkan dia kalau disakiti orang, malamnya berdoa menjelang tidur, bukan tahajud Pak. Menjelang tidur dia berdoa, Allahumma firli dzunubi wa dzunuba. Begitu. Ya Rob, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa orang yang menyakiti saya. Lah kira-kira jenengan tayang mboten kados niku. Dilabrak wong sorene tahajud, ya Rob ampunilah aku dan ampunilah orang yang telah ngelabrak aku gitu. Tayang mboten. Nah, itu contoh amalannya enggak banyak toh dikatakan Abu Zamzam sholat hanya sholat fardu. Puasa hanya puasa wajib bulan Ramadan. Sedekah, infak, zakat toh dia orang miskin. Tapi Rasul menjanjikannya sebagai penghuni surga. Hanya satu amalan, gemar meminta maaf dan gemar memintakan doa kepada Allah agar diampuni orang yang menyakiti dirinya. Itu satu amalan. Satu contoh lagi sahabat yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Satu ketika Rasulullah mendatangi Bilal. Bilal, aku sudah mendengar langkah kakimu di surga. Oh ya Rasul? Iya. Hebat Bilal, aku sudah mendengar derap langkah kakimu di surga. Cuman saya ingin tahu amalan apa yang kamu lakukan. Ini yang tanya langsung Rasul. Oh Rasul, aku setiap kali selesai wudhu, saya dirikan 2 rakaat sholat sunnah syukrul wudhu. Oh itulah amalan yang menyebabkan kamu kakinya sudah di surga. Lah kalau kakinya di surga kan otomatis jasad yang lain di surga. Masa sirahnya ngendi kan orang gitu. Itu contoh, hanya sekedar melaksanakan rajin rutin melaksanakan sholat sunnah syukrul wudhu.
maka tolong kerjakan apa yang bisa kita lakukan dari contoh-contoh tadi. Mana yang memungkinkan. Inilah kata wal afina anin nas, ya. Jadi gemar meminta maaf dan gemar pula memberi maaf, syukur mendoakan orang-orang yang menyakiti kita agar saudara-saudara muslim kita ini terselamatkan pula dari siksa neraka. Lalu yang kelima, wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini tingkatan yang tertinggi. Orang yang berperilaku ihsan. Ketika dia disakiti, ia balas dengan kebaikan. Jenengan dikeplaki orang, jenengan kirim tetangga yang menyakiti itu dengan parcel. Saged? Orang kerutuk kumai ben untung-untungan kok malah ngirimi. Itu kalau jenengan ini bisa, ini ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsin, itu orang yang ihsan. Di mana ketika ia disakiti tidak ada dendam sedikit pun, tidak ada kemarahan sedikit pun, bahkan ia balas kebencian, kemurkaan mereka dengan kebaikan dan kesalehan amal. Ya pagi neng labrak kumain jenengan, sorene kirimi ingkung ayam. Kayane jen hebat pisan jamaah masjid At-Taqwa. Ning saya yakin tekan kiamat orang sing yang lakoni. Sorry ya. Tapi ini perintah Allah, ini ayat. Ini ayat dan Rasul sudah nyontoni. Rasul sudah mencontoni karena Rasul, ya memang itulah bedanya kita dengan Nabi. Karena Nabi itu hatinya sudah dicuci dengan air Zam-Zam 2 kali, gitu loh. Sehingga tidak ada sedikit pun dendam, tidak ada sedikit pun kemarahan. Tapi walau demikian kita kan suruh iktiba beliau. Kita disuruh menjadikan Rasul sebagai teladan kita. Ya maka contohlah beliau. Kalau memang bisa, ya tentu itu manusia yang punya kelebihan tersendiri. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita ini harus merawat dan menjaga ketakwaan? Maka kita coba hadis ini. Meniti hari-hari mendatang dengan kebaikan. Syukur lebih baik daripada hari kemarin. Walaupun prakteknya angel. Mangkana yaumu khairum min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dia tergolong orang-orang yang beruntung. Kita bandingkan dengan bulan Ramadan bulan ini. Kira-kira baikan mana? Halo? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan semua mimpi ada target khatam Al-Quran. Ini betul? Ini bulan Syawal sudah tanggal pinten? 21 apa 20? 21 Syawal. Wis soli pirang jus? Ya mbak. Ya jus mangga, jus tomat sih pirang-pirang tadi. Ramadan kemarin jenengan minimal target 1 hari 1 jus. Ki boro-boro 1 hari 1 jus. Semalam baca Quran bemben ora. Lha kepriwe coba? Hadisnya mengatakan barang siapa hari lebih baik daripada hari kemarin, orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbunun. Dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang merugi. Lah kita sama ya ora, apalagi lebih. Maka tidak heran ayat mengatakan wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang amnu. Amnunya ini berkesinambungan tadi, menjaga, merawat. Wa amilus shalihat, dan istiqomah menjaga amal solehnya. Itulah ciri daripada orang yang bertakwa. Wa man kana yaumu sarra min amsihi fa huwa mal'unun. Dan bahkan barang siapa hari lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Na'udzubillah. Jadi kita ini kalau melihat hadis-hadis kayak gini, kategorinya celaka terus Pak. Karena waktu-waktu yang dilalui belum tentu lebih baik. Ya mudah-mudahan
Allah menjaga kita dengan taufiknya, dengan hidayahnya, gitu ya. Sehingga kalau toh kita berbuat salah ya salah orang kebablasan, begitu ya. Salah orang kebablasan. Maka perintahnya apa? Tetaplah dalam kebenaran. Saddadu wa qaribu wa'lamu alla yudkhila ahadakum amaluhul jannah wa anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Tetaplah dalam kebenaran dan bersikaplah yang lurus. Perintahnya suruh lurus terus, jangan sampai ngelewang. Sebagaimana doa dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kan begitu, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, itu kan begitu. Makanya minimal Fatihah artinya hafal, sehingga kalau sholat jadi kelingan, ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, tunjuki dalam hatinya, tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi ketahuilah bahwasanya amalan seseorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Amal soleh seseorang sesungguhnya tidak bisa dijadikan sebagai penjamin, sebagai borak untuk membeli surga. Kenapa? Karena antara nikmat yang Allah berikan dengan syukur yang kita lakukan tidak imbang. Kita hitung saja sehari semalam 24 jam, ya. Satu hari satu malam 24 jam. Itu waktu dari Allah. Allah memberikannya nafas gratis, kesehatan gratis, tenaga gratis, oksigen gratis. Sujudin yang rika pada sehari semalam 5 kali 10 50 menit. Imbang boten dengan 24 jam? Mbak boten? Turune pirang jam? 6 jam 4 jam. Nyambet gawene pirang jam? 4 sampai 6 jam. Nyekel HP-ne WA-ne pirang jam? Jadi gak imbang. Makanya Rasul mengatakan, andekan besok kamu masuk surga, itu bukan karena amalmu, tapi karena Allah ridho kepadamu. Maka marilah kita cari kehidupan di dunia ini, mencari keridhoan Allah. Ini yang berat, mencari keridhoan Allah. Kadang-kala kita ngaji, bagian antara ridho dan tidak ridho, tumben yo ngaji, disamper, nggak kepenak gitu. Ridho mboten itu. Itu contoh. Itu jenengan derek infak. Lah ya kepreman ngom disodori, lah kepriwe coba. Gitu. Disodori ora ya ora patut. Jadinya ya antara ya dan tidak. Ridho mboten itu. Ilah hadiri. Jadi makanya jane kita ki apa gitu ya di hadapan Allah gitu ya. Maka semuanya butuh latihan. Semuanya butuh latihan. Jumat kemarin saya turun dari mimbar ngimami, kemudian dihadang jamaah sebentar, Tad. Saya itu sering kali marahi istri. Saya juga lagi marah sekarang, Tad. Oh iya. Terus saya juga sering marahi anak-anak. Gimana ya, Tad? Iya, tahan marahnya. Dosa saya banyak sekali ya, Tad. Ya yang tahu Allah, bukan saya bukan Allah gitu. Gimana caranya, Tat? Apakah ini ujian? Ya ujian. Mulai hari ini jenengan kudu mengendalikan amarah kalau ingin jadi orang takwa. Ya Tat. Sampai nangis dia gitu, nangis. Bodinya tinggi besar lagi marah-marah katanya gitu. Itu contoh. Jadi makanya apa, semuanya butuh latihan. Rahasia walaupun uzur tetap dapat pahala. Ini maksudnya kalau kita tadi disampaikan oleh pemandu acara, kalau kita ini senantiasa dalam jalur yang lurus, senantiasa dalam kebenaran, kebiasaan yang sudah kita lakukan, lalu karena ada faktor uzur,
kebiasaan itu ditinggal lantaran adanya uzur, jenengan tetap dicatat sebagai orang yang sedang melakukan kebaikan. Idza maridul abdu aw safaro kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit itu ini uzur, atau melakukan safar perjalanan jauh menjadi uzur, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Bukhari nomor 2996. Yang ngendikan Nabi, jenengan terbiasa sholat berjamaah, jenengan terbiasa ngaji hari Ahad pagi ini. Satu ketika ujian Allah datang, sakit, sehingga tidak bisa memberangkatkan jasad ini ke masjid, maka jenengan tetap dicatat orang yang lagi ngaji. Ini karena faktor kebiasaan, karena faktor keistiqomahan. Jenengan biasa sholat berjamaah, karena sakit tidak bisa berangkat ke masjid, Allah mengatakan oleh Rasulnya, catatlah wahai malaikat sebagaimana ketika dia sehat. Maka hadis kedua mengatakan, al-abda idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadati summa marido qila lil malakil muwakkali bihiktub lahu misla amalihi idza kana taliqan hatta utliqahu au akfitahu ilayya. Seorang hamba jika ia berada pada jalan yang baik dalam ibadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan pada malaikat yang bertugas mencatat amalan, tulislah padanya semisal yang ia amalkan rutin, jika ia tidak terikat sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya. Nah, apa kalimat yang mencabut nyawa? Mohon maaf, karena biasanya kalau sudah sepuh itu linglung, gimana? Langgre linglung itu kan kewajibannya juga hilang, gimana? Lo ngarep sholat nembe bikin pipis kok langsung sholat, mau kudu disit pak mikir wis wudu kan begitu. Karena mohon maaf, saya nyampaikan ulang, kalau sudah sepuh maka orang sepuh itu akan menderita penyakit 5B. Betul? Kalau sudah sepuh, sepuhan akan menderita penyakit 5B. B pertama beser, betul? Beser. Ini bolak-balik bae mbah, berisik. Wong wis tuwa kena beseran bae, komen. B yang kedua beye. Sehingga gerek ngaji ngeleti tembok. Senderan, gimana? Itu penyakit, Pak. Dan itu nggak bisa dielakkan. Fitrahnya begitu, nggak usah tersinggung. Ya, ya pancen iya kota beyek ya pangampura. Ya nggak apa-apa, itu sudah fitrah. Lalu B yang ketiga Buddha. Halo? B yang ketiga Bu. Akhirnya sembah mbah kan ditakoni nih. Badhe ndak punti mbah? Bae badhe tidak punti. Apa? Bae badhe tidak punti. Anggere ngomong karonya sing seru. Bae tidak punti. Ngomong karo wong tua bentak-bentak lho kepriye coba. Lirih jere koneng seru, seru jere bentak karepe kepriwe coba. Itulah karena penyakit yang ketiga Buddha. Lalu B yang keempat blureng. Blureng ya, penglihatannya nanar kurang. Ninggre tujuhi duit 1.000 langsung niki pinten Pak? 1.000. Banter banget itu. Kenapa? Karena karakter manusia tetap cinta kepada dunia. Walaupun sudah sepuh, tetap saja jangan dikira kaki-kaki ini dikasih duit nggo ngapa, yang tara doyan duit, tapi bareng wis lumayan. Kenapa? Karena karakter manusia cinta kepada duit. Nah, lalu B yang kelima buyuten. Halo? Jadi mulane ini kaki-kaki. Kalau dahar piringnya karo piring plastik bae. Karena lagi nyikot piring kluntang, ngere piring beling pecah. Jare keret ora karo duit, padu gara-gara nganggo piring pecah.
Tapi anggere karo piring seng atau plastik lontang ora apa-apa pecah iki ya Mbah gitu. Jadi ini masalah. Makanya nanti jadi perlu ada bedah buku bagaimana tingkatan sakinah, tingkatan mawadah dan tingkatan warohmah. Disitulah Pak. Kalau sakinah tercukupi kebutuhan lahir batin. Warohmah ya rasa sayang itu akan ada ketika sudah adanya si anak. Sayangnya akan muncul, bahkan akan terbagi. Ya. Bapak lebih cinta kepada anak, lebih cinta kepada istri. Halo. Ya dua-duanya mesti ada yang lebih gitu ya. Mesti lebih cinta kepada anak dibopongi, bojone dibopong mboten. Ya tolong gresin no masih gadis karena mohon maaf katanya kan nama wanita itu dalam Al-Qur'an itu kan An-Nisa yang artinya lemah lembut, gemulai, kasih sayang, ramah. Itu An-Nisa. Itu ketika masih gadis. Ini nganggere wis dadi ini kaki-kaki galake wli singa. Halo. Halo. Wong saya kalau di mimbar kayak gini gitu gagahnya perkasa, ngarepe bojo mlengkerak. Gak bisa apa-apa Bu. Tetapi anehnya seorang suami harus bisa menjadi pendengar yang setia. Karena nggak arep sare diajak cerita ya Pak. Kuwi jenengan nggak istri lagi cerita aja disanggah Pak, mesti disemprot. Apa maning kok belani dia lagi cerita tentang sesuatu, kuwi jenengan salah mau disemprot, diringokna baen. Bahkan kadang kala wong sesuatu dicerita kemarin dicerita maning gitu. Halo. Itu suami harus bisa menjadi pendengar yang setia. Nyong pernah giliran nyong cerita bojone wis ngiler, astagfirullahaladzim. Anggere rika cerita karepe nyekor ringokna. Giliran nyong cerita malah wis ngorok gitu. Halo Bu. Itulah laki-laki gitu ya. Ibu-ibu, jadi makanya ternyata ya harus memahami yang seperti itu, jangan dikira tidak. Saya kalau istri cerita, begitu saja. Ya gitu saja, jangan disangkal Pak. Bapak disangkal jenengan semprot malah gitu. Ya Rika malah belani kayak gitu, angel gitu ya. Jadi jadilah tempat penerima tampuhan cerita seorang istri. Kenapa? Karena istri juga menjadi tempat tampungan sampah dari anak-anaknya. Makan putra nara rampung dihabisi nang istri. Ngebatan Bu? Tempat oleh karena balik suami menjadi tempat penampung jengkele istri. Ngebatan? Karena kita bisa cerita lega ya Bu. Lega walaupun tangi turu ya masalah maning gitu ya. Jadi hadirin, ini bukan sekedar pada uzur sakit dan uzur musafir, tapi kalau kita lagi sehatnya, lagi mudanya, rajin istiqomah ngaji, sholat berjamaah, satu ketika terkena pikun faktor uzur usia, maka andekan itu terjadi, tetap jenengan ditulis sebagai orang yang sholat berjamaah, sebagai orang yang rajin ngaji. Itu maka budayakan, maka pesan Nabi kan mengatakan jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jaga sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jaga hidupmu sebelum datang masa matimu. Jaga mudamu sebelum datang masa, jaga kayamu sebelum datang masa. Itu pesan Rasul. Tidak mungkin syariat ini akan berlawanan. Kalau digaduh-gaduhkan akan ketemu. Mudah-mudahannya jangan sampai linglung. Allahumma amin. Tapi kan semua tergantung karena haknya Allah dan mengatur juga pola hidup. Kalau orang kampung sih jarang yang linglung. Yang banyak linglung itu justru orang-orang di kota gitu ya. Karena fisiknya tidak terlatih soalannya.
Petunjuk bersegera melakukan amalan soleh sebelum datang cobaan. Kenapa? Keimanan yang sudah melekat pada diri kita, kesolehan amal yang sudah melekat pada diri kita, terus keislaman yang melekat pada diri kita tetap akan diuji oleh Allah hingga maut datang menjemputnya. Oleh karena itu kalau ada tetangga karib kerabat yang kemudian tergelincir dari kesalahan, jangan mencibir, jangan mengungkap-ungkap, jangan pula menyebarkan aib itu. Mbok itu balik ning awake dhewe. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Berarti selama kita masih hidup di dunia, selama akal kita masih sehat, selama kita masih menyatu antara ruh dengan jasad kita, tetap akan diuji. Tetap akan diuji. Oleh karenanya apa? Jangan suka mencibir. Ya, contohnya begini, Bu. Itu di medsos, saya tidak akan menyebut nama. Jangan mencibir. Dulu ketika dia jadi wali kota, namanya harum. Bahkan dibangga-banggakan ini mungkin jadi calon gubernur DKI atau menjadi calon presiden. Itu kan? Kemudian menjadi gubernur. Kemudian sekarang ternyata baru terungkap. Kenapa? Karena fitrahnya manusia siji, mesti akan seneng dengan tahta. Kan begitu? Anggre tahtane wis olih mesti akan meraih harta. Anggre hartane wis olih mesti akan melirik wanita. Mulane jenengan bersyukur suamine melarat. Anggre suamine jenengan sugih arep selingkuh. Lah selingkuh karo apa? Duwite duwe ora. Halo? Cocok? Ndongane ora usah suamine sugih nggih. Lah bapak aku tak terima lah bapak melarat ora apa-apa, sing penting bapak setia. Daripada kok bapak sugih malah ternyata mripate jelalatan dalati wong liya bae. Halo? Saya tidak selingkuh bisa jadi karena orde duit. Bayangkan di musim halal bihalal ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Itu pernah ngajak loh, Bun. Itu pernah ngajak. Cuman kan orang dia duit. Halo? Karena jalan menuju neraka itu mahal. Kalau ngajak selingkuh kan orang mungkin ngomai nyong. Halo? Kan kudu neng hotel, bayar mboten? Makannya untuk makannya bayar mboten? Bayar. Maka bersyukur punya suami melarat. Halo? Karena kalau suami jenengan sugih bisa macem-macem loh. Mulanya anggere suami sugih diawasi. Jenengan harus menjadi pelayan suami yang terbaik. Aja diajak padu. Kalau dia cari padu, dia akan mencari kenyamanan pada wanita lain. Naudzubillah min dzalik. Mulane nyok kemana-mana saja dikawal oleh anak kan gara-gara itu. Enggak Pak, aslinya karena nyorot yang nyupir gitu loh. Jadi anak saya tak bawa, tapi betul juga ada hikmahnya. Nyorot yang macem-macem gitu. Wah lu Pak, begitu. Karena saya punya kawan, anaknya si jitil gitu. Bapaknya cerita, dek kalau bapak bojongan, wah tak asahaken bendo kayak gitu anak. Asahaken bendo, awas lo pakai gitu lah. Itu contoh, karena kebetulan anaknya anak wedon. Siapa yang mau menerima kenyataan itu? Itu bercerita tentang hawa nafsu. Oleh karenanya jangan suka beranggapan diri kita ini baik lurus. Kita ini tidak korupsi karena kita orang duwe jabatan. Ini betul? Coba kalian jangan punya jabatan. Karena korupsi belum tentu dari kemauan kita, Pak. Karena model korupsi sekarang ini nuntapo asmo, alhamdulillah rekeningnya sampun kulo transfer. Lah kepriwe coba? Ini rekening sudah saya transfer. Long duit orang nana B3 tahu sini rekening harus dibuang mboten. Halo. Mulanya tidak heran ada yang kena dapat 60 miliar berita terkini itu kan.
Lah nyong rika pada orang korupsi karena alhamdulillah orang duwe jabatan. Begitu. Jadi syukuri juga. Cukuplah Bapak sebagai petani saya bersyukur. Cukuplah Bapak sebagai apa-apa, ndak usah neko-neko lah Pak. Sing penting apa kedek selamat dunia akhirat, seluruh anggota keluarga selamat. Nah ini. Karena angel Pak. Makanya Nabi sampai mengatakan, jika ulama merek-merek jabat, merek-merek penguasa, 75% agamanya hilang. Ulama ke merek-merek penguasa 75% agamane hilang. Itu Pak. Kenapa? Karena sulitnya untuk berada dalam jalur siratal mustaqim. Tapi kalau diamanai ya harus bisa. Tapi bisa apa enggak? Makanya alhamdulillah itu Pak Menteri kita ini Prof Abdul Mukti kalau berangkat kerja pakai MRT, pak gantungan kereta, padahal menteri. Gelem dahar makan di kaki lima, sampai pejabat-pejabat biasa di kementerian, Pak Menteri, nun sewu sudah disiapkan. Loh yang gak apa-apa, apa salah saya makan di kaki lima? Masalahnya tidak pernah ada yang seperti ini lah, itu kan. Ini contoh, bisa enggak kira-kira kalau jadi pejabat kayak gitu? Jadi pejabat gemagus ngagure mobilnya karepe sing apik gitu ya. Ngomongnya sudah berbeda, pecinya itu sudah dimenci, jadi miring malah kayak gitu. Angel Bu, makanannya bersyukurlah apa adanya. Biar kita menjadi manusia yang qanaah. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Jadi di tengah-tengah yang seperti ini saja, kan hanya Allah yang tahu siapa di antara hamba Allah di sini yang benar dan siapa di antara hamba Allah ini yang pendusta, itu hanya Allah yang tahu. Ada orang ngaji hanya pura-pura. Kan rajin ngaji sih Mbak, ya, siapa tahu bisa diangkat jadi menantu. Pendusta Mbak di hadapan Allah. Memang di hadapan manusia tidak kelihatannya gitu. Kayaknya Ustaz Tamin gelem ulang ngaji sih, ya ada maunya. Si ngerti Allah kan, jangan dikira tidak. Maka betapa sulitnya membersihkan hati itu. Makanya itu menjadi PR kita terus menerus. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghau innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Nah pada ayat ini kami garis merah, dan janganlah kamu melampaui batas, artinya kita ini mesti punya dosa. Tidak bisa diantara kita suci semuci dari noda dan dosa, tidak mungkin. Karena ayat sendiri sudah mengatakan janganlah kamu melampaui batas, artinya sudah memastikan kita ini punya dosa. Sing penting anggreya gawe dosa aja kebablasan. Kebablasan itu kan melampaui batas. Apa kata-kata dosa melampaui batas? Ya dosa-dosa besar. Asyirku billah, al-qatl, az-zina, al-khamr, wa uququl walidain, sumpah palsu, memakan harta yatim piatu, fakir miskin, 7 dosa besar. Yang penting itu jangan sampai dikerjakan. Artinya tidak melampaui batas, apalagi meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Itu yang utama. Ini dikatakan bahwa manusia itu tidak mungkin luput daripada yang namanya dosa. Oleh karenanya ikutilah dosa kesalahan kita dengan kebaikan. Wa'ad bi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dan kebaikan, niscaya kebaikan akan menutup keburukan. Artinya kalau kita lagi berbuat salah, yang pertama segeralah ikuti dengan kebaikan. Yang pertama istighfar, astagfirullahaladzim, gini nyongko gawe salah ya. Atau yang kedua segera berbuat amal soleh yang lain. Dan ini akan ketemu dengan hadis yang lain, as-sholatul khams
Wal jum'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna itajtunibatil kabair. Salat 5 waktu menghapus kesalahan kecil 24 jam. Salat 5 waktu menghapus kesalahan kita dalam 1 minggu. Bahkan salat 5 waktu bisa menghapus dosa kesalahan kita dalam rentang 1 tahun. Mukaffiratun menjadi penebus, menjadi kafarat salat. Makanya rawat, jaga, pelihara sholat. Walau demikian Rasulullah pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasa al jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Ya Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan seorang hamba masuk ke dalam surga? Yang pertama adalah takwa, yang kedua wa husnul khuluq. Lah husnul khuluq itu kan akhlak perilaku yang tadi kami jabarkan di ayat di atas, dari mulai wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu semua bentuk-bentuk akhlak. Gemar meminta maaf, gemar memberi maaf, ya, bisa menahan marah, itu akhlak. Maka Rasul mengatakan, jika engkau marah, segeralah engkau ambil air wudhu, duduklah dan minumlah air dingin. Kemudian masih jengkel baik, ya sholat. Si jengkel baik, blebekaken. Gitu ya. Jadi itu tahapannya begitu, itu akhlak. Termasuk engkau membalas kebencian orang dengan kebaikan, itu akhlak. Wa husnul khuluq. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, apa hal yang dapat menyebabkan manusia terlempar masuk ke dalam jurang kehinaan? Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nas an-naru faqala al-famu wal faraj. 2 lubang yang menyebabkan manusia terlempar ke dalam jurang kehinaan. Lubang yang pertama mulut. Maka Nabi mengatakan salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia sangat tergantung karo lisane. Karena angel, Bu. Ibu-ibu lagi cerita, ya, ngajak cerita si A. Si A ini jadi orang baik. Wis 10 menit cerita orang lain baik. Si A ini kendel mawon, kira-kira bingung mboten si A ini. Orang kepenak dijawab, ya orang dijawab kepriwe, dijawab 10 menit kan ngomong baik ya. Ya akhirnya mau tidak mau ya pancen iya sih ya, kayak gitu kan. Lah saat jenengan pancen iya justru jenengan jadi gonge. Berarti menyetujui kekeliruan. Gimana? Itu lisan. Maka peribahasa mengatakan lidah tak bertulang. Saking lenturnya gampang cerocos ke sana kemari berjam-jam sampai tidak sadar apa yang diucap itu mendatangkan kebaikan atau kedurhakaan. Nauzubillah. Lisan. Lalu yang kedua al-faraj. Al-faraj itu ya kemaluan. Itu. Maka tadi jaga. Kalau nini-nini selingkuh itu kecil kemungkinan. Tapi bapak-bapak kaki-kaki selingkuh kuwi akeh. Bapak terima kasih kata ibu tuh. Nini ke selingkuh kayak orang anak dalam cerita. Ning kaki-kaki esiteye. Karena kaki-kaki walaupun 70 tahun iso metengi. Halo, ning nini kok 80 tahun meteng orang anak citra kecuali ceritanya para nabi. Nggih mboten? Itulah. Jadi berat juga menjaga kehidupan. Maka amalan yang paling disukai Allah ternyata simpel saja. Ya ayyuhan nas khudu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la ya'malu hatta ya'malu wa inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qala. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Jadi kita ngaji kayak gini gratis mboten? Jenengan mampir nang toilet umum bayar mboten? Bayar kebeke tetap kudu pipis kudu bayar. Ngaji gratis ringan asal kontinu itu disukai oleh Allah.
Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu dikerjakan secara terus menerus walaupun sedikit. Yang pasti terus menerus 5 waktu. Itu jaga kita rawat. Tuh. Fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffaruha as-shalah wa siyam wa sadaqu wal amru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, dengan saum. Ini puasanya bukan puasa wajib saja, puasa sunnah, sedekah, amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Ini bisa menghapus daripada dosa-dosa kecil yang dikerjakan. Oleh karena jika orang itu berakhlak nih kaitannya ya. Jika cinta ya karena Allah, jika benci pun karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta'i lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah dan tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Abu Dawud. Kira-kira kalau ada orang rumah tangga cerai, setelah cerai kira-kira tetap cinta karena Allah, benci karena Allah mboten. Angger lagi nembe awal seneng kan sing ada bagus-bagus ya Bu. Ketika masih menyatu kan bagus-bagus kalimatnya. Bareng ternyata perceraian menjadi salah satu jalan. Ada ndak orang yang bercerai kemudian begini ya Dek, ini saya cinta kepada kamu ya karena Allah, sekarang pun kalau kita berpisah juga karena Allah. Ada yang kayak gitu enggak? Angel, kaki papatnya mencolot, dasar angel ya. Rasulullah membimbingnya begitu. Ya itulah manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tidak ada dialog ya Pak. Saya jadi panitia silaturahim tingkat daerah yang hadir Profesor Dr. Abdul Mukti. Karena saya sekretaris harus tongkrong di sana jam 9 saya harus sudah nyampe di tempat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jamaah semuanya dirahmati Allah. Ini karena waktunya sudah berakhir dan tidak ada sesi dan jawab, marilah kita tutup bersama-sama kajian pagi ini bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Mau saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.